Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi. Di sini saya akan melaksanakan UTS dengan mata kuliah Human Relation. Langsung saja ke materinya. Human Relation yang pertama yaitu studi tentang hubungan antar manusia dan membantu bagaimana cara interaksi yang efektif. Yang kedua, proses multidisiplin yang digunakan dalam mempromosikan dan melindungi kesehatan fisik dan mental manusia tanpa kekerasan dan memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk menetapkan dan meraih tujuan hidup yang bebas dari kesewenang-wenangan. Ketiga, dengan mempelajari human relation, maka kita akan mempelajari keterampilan yang membantu mencapai tujuan pribadi dan profesional serta dapat berkontribusi pada organisasi. Definisi human relation. Secara kebahasan, kata human berarti manusia, sedangkan kata humane berarti bersifat manusia. Kata humanis berarti peramah, orang penyayang, atau peri kemanusiaan. Dalam Kamus Internasional Populer, humanis berarti ajaran atau paham kemanusiaan, menganggap manusia-manusia lain mempunyai nilai, kepentingan dan hak serta kewajiban yang sama sebagai layaknya manusia. Sedangkan kata relation berarti hubungan. Dari pengertian tersebut bahwa human relation adalah hubungan atau interaksi yang terjadi antara seorang dengan orang lain yang berlangsung secara manusiawi. Hubungan manusiawi itu termasuk ke dalam komunikasi antar personal, sebab berlangsung pada umumnya antara dua orang secara dialogis. Dikatakan bahwa hubungan manusia itu komunikasi karena sifatnya action oriented, mengandung kegiatan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Definisi human relation dalam arti luas adalah menyangkut komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menumbuhkan kebahagiaan dan kepuasan hati kepada kedua belah pihak. Dalam arti sempit, komunikasi persuasif dilakukan seseorang pada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja dan organisasi kekaryaan dengan tujuan mengubah kegairahan dan motivasi serta dengan semangat kerjasama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. Manfaat mempelajari human relation: menjadi individu yang kuat dan tidak sombong, sederhana, mempertimbangkan orang lain tanpa melupakan diri sendiri, menunjukkan minat kepada orang lain, mendengarkan sambil memberikan komentar, bijaksana, percaya diri, santai tapi tetap fokus. Dengan mempelajari human relation, maka mungkin kita untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Kedua, memperoleh keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, membantu membangun hubungan yang positif dan mengatasi masalah pribadi. Yang terakhir, mengembangkan strategi peningkatan karir serta kompetensi sosial. Komunikasi dalam human relation. Human relation tujuan untuk mempererat rasa persaudaraan dan mendapat suatu kepuasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Human relation juga sangat diperlukan dalam lingkungan kerja, mulai dari tingkat top manajemen sampai tenaga pelaksananya. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seorang pada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Jadi komunikasi itu adalah proses di mana pesan disampaikan oleh komunikator kepada penerima. Pesan itu dapat berupa hasil pemikiran atau perasaan yang dimaksudkan untuk mengubah pengetahuan, sikap, atau tingkah laku si penerima. Fungsi komunikasi dalam human relation. Fungsi komunikasi dalam human relation yang pertama untuk meningkatkan gairah kerja, untuk meningkatkan hubungan kerja, serta kerjasama di antar teman, mengurangi aspek-aspek negatif dari timbulnya konflik, untuk mengetahui sedini mungkin kemelut
di dalam organisasi, dan terakhir untuk mengetahui sejauh mana faktor psikologis, manajemen, dan sosiologis. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dan memahami pesan yang disampaikan. Komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian dapat menimbulkan kesenangan. McCloskey, Larson, dan Knoop mengatakan bahwa komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan mengusahakan ketepatan yang paling tinggi derajatnya antara komunikator dan komunikan dalam setiap komunikasi. Dalam komunikasi efektif memiliki 5 hukum menurut Sari. Yang pertama, respect adalah sikap menghargai setiap individu yang jadi sasaran pesan yang akan disampaikan. Kedua, empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Yang ketiga, ada audible adalah pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Yang keempat, ada clarity, kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. Yang terakhir, ada humble, adalah sikap rendah hati untuk membangun rasa saling menghargai. Komunikasi formal. Menurut Effendi, bahwa sistem komunikasi formal biasanya mengikuti garis-garis wewenang sebagaimana dituangkan dalam struktur organisasi. Komunikasi biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifat instruktif. Saluran komunikasi berfungsi dengan standar bagi semua laporan yang datang dan berbagai sumber agar dapat diperiksa kebenarannya. Sumber pesan dapat dikenali dan tentunya dapat dipercaya, sehingga dapat dijelaskan saluran komunikasi formal bercirikan aturan-aturan yang stabil pekerjaannya dan sanksi disusun dengan jelas serta dapat diikuti oleh orang-orang yang berbeda. Komunikasi informal. Menurut De Vito, komunikasi informal sebagai komunikasi yang disetujui secara sosial yang orientasinya tidak pada organisasi tetapi lebih secara individual. Fungsi komunikasi informal untuk memelihara hubungan sosial, persahabatan, kelompok informal, penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan privat seperti isu gosip atau rumor. Implikasinya adalah kebenaran informasi tersebut menjadi tidak jelas. Komunikasi informal akan memenuhi kebutuhan sosial, mengurangi orang lain, dan mengatasi kelambatan komunikasi formal yang biasanya cenderung kaku dan harus melalui berbagai jalur terlebih dahulu. Communication style and self-esteem. Understanding your communication style. Gaya komunikasi yang dimiliki oleh setiap individu pasti berbeda. Gaya komunikasi merupakan jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang seorang sepenuhnya sebagai pribadi yang unik. Hal ini mempengaruhi hubungan seseorang baik dalam karir dan kesejahteraan emosional. Cara atau gaya komunikasi terkadang menjadi lebih penting dari konten komunikasi tersebut. Banyak orang memahami konten dengan baik, tapi pesan komunikasi tidak sampai atau tidak diterima karena ketidakmampuan dalam menyampaikan pesan tersebut. Gaya komunikasi menurut Tubbs and Moss 2014. Gaya komunikasi menurut Tubbs and Moss yang pertama the controlling style, yang kedua the equalitarian style, ketiga the structuring style, keempat dynamic style, kelima the releasing style, yang terakhir ada the withdrawal style. Faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi seseorang menurut Shafir yaitu kondisi fisik, peran, konteks histori, kronologi, bahasa, hubungan, dan kendala. Karakter dan komunikasi. Karakter orang terbuka atau ekstrovert. Orang karakter ini lebih suka mengarahkan energi dan perhatian terhadap dunia luar. Selanjutnya ada orang tertutup atau introvert, memiliki pemahaman baik terhadap dunia dalam diri mereka, fantasi, mimpi, dan persepsi yang bersifat individu. Karakter orang intuitif ini lebih mengutamakan hal yang terlihat tidak nyata, hal yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, mengumpulkan informasi dengan mengumpulkan dugaan dan firasat.
Karakter orang perasa menggunakan emosi daripada rasio, namun bukan berarti mereka tidak menggunakan rasio, hanya saja emosi dan perasaan lebih mendominasinya. Karakter orang penilai adalah karakter yang terkesan menghakimi, tidak sabar langsung memberikan penilaian terhadap orang lain. Pembentukan self-esteem, yang pertama kekuatan individu atau power, dalam arti kemampuan untuk bisa mengatur dan mengontrol perilaku orang lain. Yang kedua, keberartian individu atau significance, yang adanya kepedulian, perhatian, dan kasih sayang yang diterima oleh individu dan orang lain. Yang ketiga, kebijakan individu, virtue, itu keketatan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan, norma, dan ketentuan yang ada dalam masyarakat dan agama. Yang terakhir ada keberhasilan individu, kompetensi, keberhasilan dalam arti sukses dan mampu memenuhi tuntutan profesi. Karakter, integritas, dan moral. Karakter sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki. Integritas itu sendiri berasal dari kata Latin integriter, yang berarti sikap yang teguh mempertahankan prinsip tidak mau korupsi dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai moral. Moral, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila, adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan, tingkah laku yang baik. An ethics framework and ethical choice. Etika menurut KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Menurut Magnus Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup. Adalah moralitas. Unsur pokok dalam etika, yang pertama kebebasan, kedua tanggung jawab, dan terakhir nurani. Attitude can shape your life. Sikap mewakili kesiapan emosional seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Sikap bukan suatu hal yang dimiliki seseorang ketika lahir, tapi diperoleh dengan cara mempelajarinya. Komponen sikap ada aspek kognitif, aspek afektif, yang terakhir ada aspek konatif. Ciri-ciri sikap menurut Kedungan, yang pertama, tidak dibawa orang lain sejak lahir, dapat berubah-ubah, tidak dapat berdiri sendiri, sikap dapat merupakan satu hal tertentu, mempunyai segi motivasi dan segi-segi perasaan. Selanjutnya, pembentukan dan perubahan sikap. Sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan sebagai hasil belajar. Sikap tidaklah terbentuk dengan sendirinya karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan objek tertentu. Membantu orang lain mengubah sikap mereka. Yang pertama, ubah kondisi yang mendahului perilaku tersebut. Yang kedua, ubah konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Selanjutnya, bagaimana organisasi atau perusahaan meningkatkan sikap karyawan? Pertama, meningkatkan basic interpersonal skill, motivasi diri, keterbukaan untuk berubah, team spirit, kesadaran, kesehatan, yang terakhir ada kejujuran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.